SM Store, amanah dalam muamalah. Yang kita amalkan, baik akan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Demikian pula akan maksiat-maksiat, apakah kita sudah menjauhinya sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Dan juga akan hal-hal terkait dengan akhlak setelah ibadah kepada Allah, setelah manhiyat, dan juga kaitan dengan al-akhlak, apakah ada hal yang belum disifati dari sifat-sifat yang terpuji. Jadi muhasabatun nafs, kesimpulannya adalah kita melakukan perhitungan, kita melakukan introspeksi, kita melakukan mawas diri, mengoreksi akan amalan-amalan yang kita lakukan. Karena Allah Azza wa Jal akan menghisab, akan melakukan perhitungan akan amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwasanya siapa yang mengamalkan kebaikan sebiji sawi pun yang kecil sekali, akan didapati kebaikan itu. Demikian pula yang menjalankan, melakukan kejelekan, akan dijumpai kejelekan itu. Artinya balasannya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jadi intinya bahwasanya al-mukmin, setiap insan akan mendapatkan balasan atas apa yang dilakukan di dunia. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, bahwasanya setiap jiwa akan mendapati akan apa yang dilakukannya di dunia, dari kebaikan ataupun kejelekan yang dia lakukan. Setiap kita akan menuai. Dan tabiat nafsu, sebagaimana yang Allah katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu', bahwasanya tabiat jiwa nafsu itu mengajak kepada mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwahnya. Maka dibutuhkan yang namanya muhasabatun nafsi. Bahkan muhasabatun nafsi ini termasuk wajib. Dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika melewati, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika melewati firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang disebutkan oleh muallif, Allah Azza wa Jalla menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah Azza wa Jalla memanggil kaum mukminin yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah.
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diamalkannya untuk hari esok. Artinya apa? Untuk hari kiamat, apa yang sudah kita lakukan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah masih banyak khalal, kekurangan sehingga disempurnakan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menegaskan tentang ayat ini, ai hasibu anfusakum. Ketika melewati ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhatikanlah amalan kalian, perhitungkanlah amalan kalian, siapkanlah qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Wanzuru madza dakhartum li anfusikum minal a'malis salihah li yaumi ma'adikum. Lihatlah apa yang sudah kalian siapkan buat diri kalian dari amalan-amalan yang soleh buat hari esok. As-Sa'di yaqul hadhihi al-ayah aslun fi muhasabatin an-nafs. Yaqul As-Sa'di tentang ayat ini, setelah dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan hambanya yang beriman dengan keharusan melaksanakan ketakwaan kepada Allah, baik dalam as-sir wal alaniyah, dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Kemudian dikatakan oleh As-Sa'di, qal wa hadhil ayah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha. Ayat ini adalah asal dalam masalah muhasabatil abdi nafsahu, dalam muhasabatin nafs, artinya dalam melakukan introspeksi, hamba melakukan mengoreksi dirinya akan amalan-amalannya. Wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha, maka hendaknya dia senantiasa melihat akan apa yang sudah dilakukannya dari ibadah-ibadah kepada Allah. Fa in ra'a zalalan tudariquhu bil iqla'i an wa taubatin nasuh. Apabila dia melihat kekurangan atau khalal artinya banyak celah, kemaksiatan dilakukan, maka hendaknya dia at-taubah kepada Allah Azza wa Jal, wal i'rad anil asbabil musilati ilai, dan berpaling dari segala sebab yang bisa melalaikan ibadah kepada Allah. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah badala juhdahu wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi. Apabila dia melihat muqassir, dia lalai dalam melakukan perintah Allah, tidak memenuhi semua perintah Allah, maka dia badala juhdahu, mencurahkan kesungguhannya dan isti'anah kepada Allah Azza wa Jal untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban.
Makanya nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim kaitan dengan muhasabatin nafs. Yang pertama, kita muhasabah atas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Sudahkah kita menunaikannya dengan sebenarnya? Kemudian dia melihat akan kemaksiatan, larangan-larangan yang Allah larang, apakah sudah dijauhi? Kemudian dia melihat pada dirinya tentang kelalaian-kelalaian yang lain. Ini yang mesti dilakukan oleh setiap mukmin al-mukminah. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, disebutkan oleh Imam Ahmad, asar ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, qal hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah amalan kalian, perhatikanlah diri kalian akan amalan-amalan yang kalian lakukan. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Semua akan dihisab. Ingat hadis Nabi SAW mengingatkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila bih. Nabi SAW telah mengingatkan, tidak akan tergelincir kaki anak Adam kecuali akan ditanya akan 4 hal. An umrihi fima afna, akan usianya dikemanakan, dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan. Wa an jasadihi fima abla, akan jasadnya, masa mudanya kemana dihabiskan. Wa an malih, hartanya akan ditanya dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia membelanjakannya. Wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmu yang dia dapat, apa yang sudah diamalkan dengan ilmunya. Semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah amalan kalian. Maksudnya perhatikan sebelum amalan kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan, karena apabila kalian melakukan hal ini di dunia, maka itu akan ahwan, lebih ringan kelak hisab kalian di akhirat. Artinya apabila seorang memperhatikan amalan-amalannya, ibadahnya kepada Allah, kewajiban-kewajibannya, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan sudah dijauhi, maka hisabnya akan mudah apabila sudah dilakukan di dunia dengan baik. Namun apabila dia tidak memperhatikan akan kewajibannya, melalaikannya, maka nanti hisabnya akan semakin sulit. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi persiapkanlah diri kalian di padang mahsyar, artinya ketika dihadapkan kepada Allah, ditunjukkan akan amalan-amalan kita. Dan bahkan setiap manusia akan ditunjukkan amalannya yang sudah dilakukannya.
apapun yang sudah dilakukan yang akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Saat itu akan dipaparkan kepada manusia dan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Lisan kita dikunci oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah Azza, mengucapkan, menjelaskan begini. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki menjadi saksi kemana? Bima kanu yaksibun, atas apa yang kita lakukan. Wa qala Maimun bin Mahran rahimahullah, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatin min asy-syariki li syarikihi wa hatta ya'lama min aina malbasahu wa mat'amahu wa mashrabah. Dinukilkan dari kitab Syiar A'lam Nubala, Maimun ibn Mihran mengatakan, la yakunu rajulu taqiyan, tidaklah seorang dianggap takwa kepada Allah, belum digolongkan takwa, benar-benar takwa kepada Allah, sehingga dia betul-betul melakukan muhasabah terhadap dirinya, terhadap jiwanya, bagaikan dia muhasabah, melakukan perhitungan dengan syarik, sekutunya. Li syarikihi, bagaimana seorang perhatikan, oh ini begini, mencari sesuatu yang kelemahannya atau dan yang lainnya. Nah, kita juga dalam muhasabah melakukan demikian. Apa yang belum kita lakukan, apa yang sudah dilakukan, ditingkatkan, dan senantiasa isti'anah kepada Allah. Adapun yang belum, tinggal mohon kepada Allah untuk disempurnakan, untuk diselesaikan. Wa hatta ya'lam min aina malbasahu wa mat'amahu wa mashrabahu, bahkan sampai dia tahu betul dari mana dia dapatkan pakaiannya, makannya, minumnya, artinya dari jalur yang halal ataukah yang haram dia dapatkan. Nah, ini penting dilakukan muhasabah. Jangan kemudian seorang mementingkan pokoknya al-muhim mendapatkan, bisa makan, bisa mendapatkan pakaian. Lah, hendaknya dilihat min aina malbasah, dari mana dia mendapatkan pakaiannya, aminal halal am minal haram, mat'amah, makanannya, minumannya, masyrabah, aminal halal am minal haram, apakah dari yang halal didapatkan ataukah dari yang al-haram. Nah, ini mesti dilakukan muhasabah, bahkan masih sampai hal yang kebutuhan kita, artinya kebutuhan yang sifatnya duniawi, malbas, pakaian, makanan, minuman. Bagaimana dengan ibadah, kewajiban yang Allah bebankan, yang Allah wajibkan kepada kita. Lebih-lebih lagi mesti kita melakukan perhitungan atau mengoreksi. Wa qala al-Hasan al-Basri, innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Bahwasanya seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan apabila dia memiliki wa'id fi nafsihi, ada penasehat yang ada untuk dirinya. Wa kanatil muhasabatu min himmatihi, dan al-muhasabah itu menjadi tolak ukurnya, menjadi hal yang utama. Muhasabah, apakah saya sudah melakukan ini, apa yang kurang, apa yang belum. Wa qala Yunus bin Ubaid rahimahullah, inni la ajidu mi'ata khaslatin min khisalil khairi
ma a'lamu anna fi nafsi minha wahidatun. Masyaallah. Ini dikatakan oleh salah satu salaf, Yunus ibn Ubaid rahimahullah, inni la ajidu mi'ata khaslah min khisalil khair. Aku mendapati 100 tanda-tanda kebaikan, namun aku tidak menjumpai hal itu ada pada diriku. Maksudnya apa ini? Min tawadhu'ihi. Dia melihat banyak pintu-pintu kebaikan, ada 100 lebih, namun dia tidak mendapati ada padanya. Hada yadullu ala tawadhu'ihi. Artinya apa? Dia melakukan introspeksi, melakukan ngoreksi, sehingga apa? Dia meningkatkan apa yang mesti dilakukannya. Namun kadang kita baru melakukan satu hal, nanti kadang disampaikan, aku tadi malam sudah sholat sampai 20 rakaat, aku sudah puasa sampai sekian. Apa yang sudah dilakukan antara dia dengan Allah malah disampaikan, diceritakan kepada yang lainnya. Wahada marad minal marad, jenis penyakit min riya al-haqiqah. Fala yanbaghi talib ilm al-mu'min apabila dia melakukan amalan yang sir bainahu wa bainallah, dia menjaganya. Jangan kemudian dia menceritakan kepada yang lainnya. Limadha? Hatta la yadkhul fi nafsil ujub. Jangan sampai ada masuk pada dirinya ujub. Dan ujub ini nanti salah satu muhlikat yang bisa membinasakan, menghancurkan amalan kita. Wa qala Mutarrif rahimahullah, laula ma a'lamu min nafsi laqalaitun nas. Mutarrif mengatakan, jika laula a'lam, andaikan aku mengetahui, aku telah mengetahui apa yang ada pada diriku. Jadi di sini dia mengetahui akan aib yang ada pada dirinya, bahwasanya dia memiliki banyak aib. Laqalaitun nas. Qalaitun nas dikatakan oleh Syekh Ali rahimahullah, hajartuhum faraqtuhum, aku akan meninggalkan, menjauhi manusia. Artinya apa? Dia menjauh dari manusia karena dia banyak aib, banyak cacat, banyak celah. Dinukilkan ucapan Mutarrif rahimahullah ini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tentang, dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, bahwasanya di antara fawaid muhasabatun nafs, di antara masalih muhasabatun nafs, manfaat dari muhasabatun nafs adalah mengetahui akan aib, celah yang ada pada dirinya. Oh, saya belum melakukan ini, saya belum ini, saya belum ini, akan diketahui. Kemudian dinukilkan ucapan Mutarrif ibn Abdullah. Mutarrif ibn Abdullah, "Lau ma a'lam min nafsi laqalaitun nas." Bahwasanya karena aku mengetahui, kalau tidak, andaikan saja aku tidak mengetahui atau dia yakin akan aib yang ada pada dirinya, maka dia akan laqalaitun nas, dia akan meninggalkan, menjauhi manusia karena dia banyak aib yang ada pada dirinya. Bahkan dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, ini dinukilkan pula oleh Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan, "Idza dzukira as-salihuna kuntu anhum bima'zil." Jika disebut, Ayyub As-Sakhtiyani termasuk ahli ibadah rahimahullah mengatakan, idza dzukira as-salihun, jika disebutkan orang-orang yang saleh, maka aku terpisah jauh dari mereka, aku bukan golongan dari mereka. Lastu minhum kuntu anhum bima'zil,
Aku jauh terpisah dari mereka. Nah, ini menunjukkan akan tawadhu'nya. Dia melakukan introspeksi, melakukan bahwasanya masih banyak hal yang belum dilakukan untuk dilakukan dari ibadah-ibadah kepada Allah. Wa qala Ibnul Qayyim, nah ini juga ucapan Ibnul Qayyim yang menjadi tanda ataupun apa itu muhasabatun nafs. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa qala Ibnul Qayyim, nah ini ditulis dalam kitabnya Ighathul Lahfan min Maqayidi Syaitan. Ighathul Lahfan ini kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab penting juga. Bagaimana seorang mengetahui tentang tipu daya syaitan yang ada pada dirinya atau yang mungkin menggodanya. Ighathul Lahfan min Maqayidi Syaitan, 2 jilid. Banyak tahqiqnya, salah satunya ada yang ditahqiq oleh Syekh Ali rahimahullah taala. Ighathul Lahfan, ighasa namanya ighasa, pertolongan bagi yang lahfan, yang dalam keadaan membutuhkan. Min makayidi syaitan, dari tipu daya syaitan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim kaitan masalah muhasabatin nafs. Di sana Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang hati, al-qalb, ada al-qalb as-sahih, ada al-qalb al-marid, ada al-qalb al-mayyit. Jadi ada hati yang sehat, ada hati yang mayyit. Yang sehat itu yang iman kepada Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ada yang sakit. Yang sakit artinya dia melakukan perintah Allah namun melakukan juga maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang mayyit, yang tidak iman kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara obat ilaj an-nafs dalam mengobati al-qalb al-mayyit atau al-qalb al-marid, dalam mengobati hati yang sakit, dia menyebutkan tentang al-muhasabah. Bagaimana muhasabatun nafs? Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa jima'u dzalika. Jadi pokok utama dalam masalah tazkiyatun nafs, dalam masalah muhasabatun nafs, an yuhasiba nafsahu awalan 'ala al-fara'idhi, fa in tadhakkara fiha naqsan tadarakahu. Jadi yang pertama, dia melakukan perhitungan, mengoreksi dirinya atas faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Kewajiban sholat 5 waktu misalkan, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban haji, kewajiban zakat, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Apa-apa yang Allah wajibkan, yang Allah bebankan kepada mukmin, mukminah, muslim, muslimah, dilihat. Apabila ada kelalaian, ada yang belum dilakukan, naqsan tadarakahu imma biqada'in au islah. Jadi segera dia melakukan perbaikan, segera dilakukannya. Jadi ini yang pertama dilakukan. Kewajiban-kewajiban kita, khususnya kepada Allah Azza wa Jal, ibadah untuk Allah Azza wa Jal, jangan menyekutukan Allah Azza wa Jal. Demikian pula kewajiban-kewajiban kepada sesama manusia nantinya. Kewajiban sebagai anak terhadap orang tua, sebagai anak apa yang mesti dilakukan, taat kepada orang tua. Ini semua diperhatikan. Demikian pula kewajiban-kewajiban kepada sesamanya, kewajiban-kewajiban sebagai talib ilm. Itu kewajiban-kewajiban itu diperhatikan. Jadi yang pertama tentang kewajiban-kewajibannya, baik itu kewajiban kepada Allah, khususnya mentauhidkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, atau kewajiban-kewajiban yang menyangkut kepada sesamanya. Kemudian dikatakan oleh muallif, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, summa yuhasibuha 'alal manahi fa in arafa annahu irtakaba minha syai'an tadarakahu bit taubati wal istighfari wal hasanatil mahiyati. Kemudian dia melihat
apa yang sudah dilakukan dari kemaksiatan, larangan-larangan Allah. Mungkin ada kelalaian yang mana dia terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada dosa. Fa in arafa annahu irtakaba minha, jika dia mengetahui telah terjerumus kepada sesuatu dari kemaksiatan tadi, maka dia segera taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan melakukan kebaikan-kebaikan al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ada di antara kebaikan-kebaikan al-jum'ah ilal jum'ah, salat, menjaga salat dari yang salat yang satunya, itu menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Majtunibat al-kabair, selama dosa besar dijauhi. Dan di antara sifat al-mu'min yang Allah Azza wa Jal sebutkan di ayat, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Apabila mereka terjerumus kepada kekejian, kepada kemaksiatan, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka, ya dengan terjerumus kepada dosa maksiat, dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, mereka kembali kepada Allah, ingat kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan itu. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan meninggalkan kemaksiatannya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ciri al-mu'min at-taqi. Seorang mukmin iman kepada Allah dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Qal thumma yuhasibu nafsahu 'ala al-ghaflati fa in kana qad ghafila amma khuliqa lahu tadarakahu bidzikri wal iqbali 'ala Allah. Kemudian dia melakukan muhasabah terhadap dirinya atas kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Fa in kana qad ghafila amma khuliqa lahu, apabila dia telah lalai, lupa akan hakikat tujuan diciptakannya. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Azza wa Jalla menegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, ini kita senantiasa mengingatkan satu sama lain, mengingatkan tujuan kita diciptakan Allah Azza wa Jalla di dunia ini ibadah kepadanya. Ibadah kepadanya, bukan memakmurkan dunia. Dunia ini batu loncatan untuk akhirat. Qantarah ilal akhirah, jembatan menuju akhirat. Apa yang kita lakukan? Kita tanamkan, kita menanam kebaikan-kebaikan yang kemudian nanti kita akan menuainya kelak. Jadi apabila dia lalai, yuhasib alal ghaflah, fa in kana qad ghafila amma khuliqa lahu tadarakahu bidzikri wal iqbali 'ala Allah. Dia kembali ingat kepada Allah, menyebut perintah Allah, ibadah hanya untuk Allah, melakukan ketaatan untuk Allah Azza wa Jalla. Thumma yuhasibu bima takallama bihi. Nah, ini hal-hal yang lain yang dikatakan. Kemudian dia melakukan muhasabah akan apa yang telah diucapkannya. Ma takallama bihi, lisan. Kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang maksiat, dari hal-hal menggunjing manusia, ghibah manusia, atau hal yang lain. Bahkan di antara yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, lisanak la tadhkur bihi awratan mri'in fa kulluka awratun walin nasi alsunu. Jagalah lisanmu
Faqul lisanaka la tadhkur bihi awratan mri'in. Janganlah kau sebutkan aib temanmu, aib seseorang. Fakulluka auratun walin nasi alsunu. Setiap kita, setiap manusia memiliki aib, dan setiap kita memiliki lisan. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika dikatakan apakah kita diadab oleh Allah Azza wa Jalla atas lisan kita? Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, kata Nabi SAW. Ayakubban nasu ala wujuhim aw manakhirihim illa hasait alsinatihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia tersungkur kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Manusia tersungkur baik dari mukanya atau hidungnya karena sebab lisannya. Al-lisan. Bahkan dalam hadis itu disebutkan man yadman ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanahul jannah, kata Nabi SAW. Siapa yang bisa menjamin antara dua lihyanya, maksudnya lihya itu apa? Kumis dengan jenggotnya, yaitu lisan. Siapa yang bisa menjamin, menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, apa maksudnya? Kehormatannya antara dua kakinya, adman lahul jannah, disebutkan salah satunya lisan. Jadi yuhasib ma takallama bihi. Bahkan di antara bentuk muhasabah, apabila apa yang kita ucapkan itu baik, silakan diucapkan. Apabila tidak, ditahan. Jangan diucapkan apabila nanti dampaknya negatif, dampaknya istilahnya jelek. Au masyad ilaihi rijla, au batashat yada, au sami'adhu udhuna. Nah, ini semua dilakukan muhasabah. Apa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, kemana saja, ini dilakukan muhasabah. Apakah ke masjid, tempat ibadah, atau wal'iyadu billah ke amakin al-ma'asi wal'iyadu billah. Au batashat yada, atau apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, mungkin dia mengambil sesuatu. Nah, ini kita lakukan muhasabah. Au sami'at udhuna, atau apa yang didengar oleh telinga kita. Apakah yang didengar ayat-ayat Al-Quran atau lagu-lagu, ma'asi. Semua demikian juga al-ain. Ini tidak disebutkan oleh muallif. Al-ain juga demikian. Ma ra'athu aina. Semua kita lakukan muhasabah. Jawarih kita lakukan muhasabah. Mada aradat bihada waliman fa'alathu wa ala wajhi wa ala ayyi wajhin fa'alathu. Jadi apa yang diinginkan dari apa yang sudah dilakukan, dari anggota badannya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya. Waliman fa'alathu, untuk siapa dia melakukannya. Wa ala ayyi wajhin fa'alathu, dan bagaimana dia melakukannya. Wa ya'lam annahu la budda an yunshar li kulli harakatin wa kalimatin minhu diwanan. Hendaknya diyakini bahwasanya akan ditanya setiap harakah, setiap kalimat, ada dua catatan, yaitu yang pertama, liman fa'altahu wa kaifa fa'altahu, untuk siapa engkau melakukannya dan bagaimana engkau melakukannya. Lima, wa kaifa. Lima untuk siapa, wa kaif, bagaimana. Dua pertanyaan ini. Lima untuk siapa kita melakukannya, wa kaif, dan bagaimana. Fal awwalu su'alun 'anil ikhlasi, wal tsani su'alun 'anil mutaba'ati. Soal yang pertama, liman fa'altahu
untuk siapa engkau melakukannya, yaitu soal tentang al-ikhlas. Apakah yang kita lakukan ikhlas karena Allah ataukah karena manusia? Wa tsani su'alun 'anil mutaba'ah wa kaifa fa'alta, bagaimana engkau melakukannya. Ditanya tentang mutaba'ah, tentang bagaimana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sungguh kalian, demi Allah, lanas'alannahum ajma'in, kata Allah Azza wa Jal, fa wa rabbika, demi Allah, lanas'alan, kami akan menanya kalian semuanya, amma kanu ya'malun, atas apa yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan. Ini kesimpulannya, muhasabah ini asal dalam kita melakukan tazkiyatun nafs. Dan bab yang bab yang penting dalam tazkiyatun nafs adalah kita melakukan muhasabah. Al-Imam Ibnul Qayyim di sini dia sebutkan sayangnya oleh muallif, masih dalam ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Ighasatul Lahfan, muhasabatun nafs itu ada dua. Muhasabatun nafsi nau'an, nau'un qabla al-amal wa nau'un ba'dah. Ini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Ighasatul Lahfan. Ana nasihatkan antum tullab ilmin sambil dibaca nanti, dilihat kembali Ighasatul Lahfan. Ana yakin antum mustawa tsalis rabi' sudah bisa, apalagi yang lebih atas. Dan di sana ada tulisan singkat juga, tulisan Syekh Abdus Salam Wahid Bali, bagus, tentang muhasabatun nafs. Kecil, tidak begitu banyak, sekitar 15 halaman atau tidak begitu, kutaib lah. Judulnya Muhasabatun Nafs, yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam yang ditulis oleh Wahid Abdus Salam Bali. Muhasabatun Nafs, 20 halaman, tidak sampai. Bagus. Sana dijelaskan hakikat muhasabatun nafs, kemudian fawaid muhasabatun nafs disebutkan, dan beliau banyak menukil ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim tadi mengatakan, wa muhasabatun nafsi naw'an, naw'un qabla al-amal wa naw'un ba'dahu. Muhasabatun nafsi itu ada dua, sebelum melakukan amalan dan setelahnya. Kemudian dia menjelaskan, adapun bentuk yang pertama, nau'un qabla al-amal, fahuwa an yaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amal hatta yatabayyana lahu rujhanahu ala tarkihi. Jadi sebelum mengamalkan dia melakukan muhasabah. Dia melihat apakah yang akan dilakukan. Misalkan seorang mau sedekah, apakah dia betul-betul karena Allah atau karena ada yang melihat, oh ini supaya saya dilihat ahli sedekah. Wah, kata talib ilm ketika menuntut ilmu, apakah karena Allah ataukah supaya dianggap talib ilm betul-betul bahwasanya ini penuntut ilmu, seorang yang ini perlu kita lakukan koreksi lagi, kita benahi lagi. Wala yubadir bil amal hatta yatabayyan lahu rujhanahu ala, dan tidaklah dia segera melakukan amalan kecuali dia jelas mana yang lebih baik, apakah dilakukan atau ditinggalkan. Bahkan dikatakan oleh Hasan Al-Basri, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang senantiasa melakukan muhasabatun nafs. Ketika hendak melakukan sesuatu, dia apakah ini karena Allah
Kalau karena Allah dia lanjutkan. Tapi kalau bukan karena Allah ditinggalkan. Khususnya dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Apakah kita meninggalkan karena Allah atau meninggalkan karena takut kepada manusia? Itu mesti diperbaiki. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa naw'un ba'dal amal, muhasabatun nafsi ba'dal amal. Melakukan muhasabatun nafs setelah amalan itu dilakukan. Dia mengatakan ada 3 hal. Muhasabatuha ala ta'atin qassarat fiha min haqqillah. Dia melakukan muhasabah, introspeksi. Dia melakukan mawas diri, ya, melakukan koreksi atas ketaatan-ketaatan yang mungkin lalai. Hak-hak Allah yang dilalaikan, apa yang belum dilakukannya. Qal wathani an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Yang kedua, dia melakukan muhasabah atas suatu amalan. Oh, tadi kalau saya tinggalkan lebih baik daripada saya lakukan, misalkan. Yang ketiga, an yuhasib nafsahu ala amrin mubahin aw mu'tadin. Dia melakukan muhasabah atas amalan yang sudah dilakukan, baik itu khususnya amalan yang mubah, tidak kaitan dengan kewajiban, atau mu'tad, misalkan makan, minum. Ini dilakukan muhasabah. Apakah dia melakukannya untuk semakin kuat ibadah kepada Allah? Apabila kita makan, minum, diniatkan untuk semakin kuat ibadah kita kepada Allah, akan mendapatkan pahala. Makan, minum saja akan mendapatkan pahala. 5 fa'alahu hal agadahu bihi Allah wa daral akhirah fayakunu rabihan fihi aw agada bihi ad-dunya fayakhsar dzalika ribih. Jadi apakah dia lakukan karena Allah atau karena dunia? Apabila dilakukan karena Allah, dia akan mendapatkan keuntungan. Apabila dilakukan karena dunia, ya mungkin dia akan mendapatkan dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Dan muhasabatun nafs ini jujur aja banyak dari kita yang lalai. Maka hendaknya kita senantiasa melakukan muhasabatun nafs. Kemudian di sini yu'adzin awalan ahsan. Ahsan yu'adzin awalan, setelah itu saya lanjutkan fawaidnya. Ainal mu'adzin. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit al-fawaid yang disampaikan oleh muallif. Sebelum al-fawaid, saya tambahkan sedikit di sini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Halakul qalbi min ihmali muhasabatiha. Kebinasaan hati, jiwa itu karena meninggalkan muhasabah. Artinya dia tidak melakukan introspeksi, tidak melakukan mawas diri, tidak melihat kembali amalan-amalannya. Di tempat lain Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan adharru ma 'alaihi al-ihmalu wa tarkul muhasabati wal istirsalu wa tashil umur wa tamshiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ila al-halak. Jadi yang bisa membahayakan jiwa manusia, melalaikan muhasabatun nafs, meninggalkan muhasabatun nafs, membiarkan begitu saja, menganggap remeh, mudah. Fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak. Maka yang demikian bisa menuju kehancurannya. Masalah dunia saja kadang at-tajir, seorang pedagang, dia selalu melihat, menghitung. Tajir yang sukses, dia dilihat, melakukan pembukuan, akuntansinya dilihat. Setiap minggu atau mungkin sebulan dilihat. Bahkan akhir tahun ada namanya, apa namanya itu? Audit, ya. Diaudit lagi kan. Ini dunia, masalah dunia. Yang al-insan memang mencarinya untuk keperluannya. Bagaimana dengan
ibadah kita, amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang yang melakukan pembukuan, dilakukan pengeluarannya demikian, pembukuannya dilakukan, uang masuk sekian, keluar sekian, dilakukan. Dia tahu keuntungannya. Saya belum melakukan ini, saya mesti lakukan ini. Dia punya planning, punya rencana ke depan. Saya mesti begini. Bahkan ada sekarang ini masalah dunia, jadi itu menjadi kayak suatu, ya emang tujuan manusia kebanyakannya. Jadi sudah punya planning sampai sekian. Saya 2000 sekian, 2030 saya sudah punya rumah sekian, punya mobil, punya ini. Ini masalah dunia. Lah bagaimana dengan ibadah yang sudah dia lakukan, atau apa saja ibadah yang sudahkah dia lakukan, muhasabah sebagaimana dia melakukan akan dunianya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita melalaikan muhasabah, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, maka kita akan binasa. Artinya kita akan berat hisab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di antara yang dinukilkan oleh salah satu ulama ustaraf, Muhammad ibn Wasi', beliau mengatakan, nah ini bentuk muhasabah juga. Lau kana lidzunubi rihun ma qadira ahadun an yajlisa ilai. Andaikan saja dosa itu memiliki bau. Artinya seorang melakukan dosa, semakin banyak melakukan dosa, baunya semakin basi, semakin busuk gitu. Ma qadira ahadun an yajlisa ilai, kata Muhammad bin Wasi', niscaya tidak akan ada yang sanggup duduk di sampingku. Wa hada min as-salaf. Bagaimana dahulu mereka menganggap dosa itu suatu hal yang azim. Nah, ini bentuk muhasabah. Bentuk muhasabah atas, tadi kan telah dijelaskan, muhasabah itu bisa atas kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, bisa atas manhiyat, maksiat-maksiat yang mungkin kita terjerumus di dalamnya. Taib, di antara fawaid yang disebutkan di sini ada 8 fawaid. Yang pertama, ahammiyatu muhasabatin nafs, pentingnya melakukan muhasabatin nafs. Bahkan tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim wajib. Karena ayat tadi yang telah dibacakan surat Al-Hasyr ayat 18. Al-Imam Ibnul Qayyim berpendapat bahwasanya muhasabatun nafs itu wajib. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan muhasabatun nafs itu wajib dengan ayat Al-Hasyr ayat 18. Kaifa yata'arraf al-'abd ala uyubiha wa yu'alijaha. Bagaimana hamba itu mengetahui akan aibnya, kekurangannya, dan bagaimana dia mengobati kekurangan itu atau mengobati aibnya. Yang kedua, fadlu muhasabatin nafs, keutamaan muhasabatin nafs. Naam, banyak sekali keutamaannya. Di antara tadi telah dijelaskan, mengetahui aib, kekurangan kita. Saya memiliki kekurangan demikian, dipenuhi, dilakukan, ditingkatkan. Yang ketiga, la yumkinu lil 'abdi an yusliha nafsahu wa yunjiha illa bi muhasabati nafsih. Tidaklah seorang hamba itu akan bisa memperbaiki dirinya dan menyelamatkannya kecuali dengan muhasabatun nafs. Sama sebagaimana tadi dalam masalah dagang, seorang melakukan perhitungan, pembukuan yang rapi. Ini saya untung sekian, nanti bulan depan saya mesti untung sekian. Wahakadha. Akan amalan-amalan kita, ibadah kita kepada Allah, ilmu kita, apa nambah atau belum menambah. Nah itu, lakukan muhasabah. Karena kalau dia merasa ilmunya sudah cukup, dia tidak akan melakukan tambah lagi. Tapi kalau saya masih kurang ilmu saya, dia akan melakukan menambah dan lainnya. Yang keempat, al-'abdu la yazalu bi khairin ma dama yuhasibu nafsahu.
hamba akan senantiasa dalam kebaikan selama dia melakukan muhasabatun nafs. Tidak ada jeleknya muhasabatun nafs itu. Pasti akan ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Yang kelima, muhasabatun nafsi min sifatil muttaqin, bahwasanya muhasabatun nafs termasuk sifat-sifat hamba-hamba yang takwa kepada Allah. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Yang keenam, sidqus salaf ma'a anfusihim fi al-muhasabah. Jujurnya ulama salaf terhadap diri mereka dalam muhasabah. Naam, kalau kita melihat tadi banyak nukilan-nukilan. Coba antum lihat kembali apa yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ighasatul Lahfan, atau antum baca tulisan Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Muhasabatun Nafs. Banyak ulama salaf bagaimana kejujuran mereka dalam melakukan muhasabatun nafs. Kemudian yang ke-7, la yanbaghi lil 'abdi an yuhsina dhann bi nafsihi. Nah, ini penting. Ketika seorang menganggap dirinya sudah baik, maka akan timbul ujub, timbul riya, dan dia tidak akan melakukan kebaikan atau melakukan muhasabah. La yanbaghi, tidak sepatutnya bagi hamba untuk melakukan husnudzon. Maksudnya saya ini sudah begini, saya sudah begini. Dia akan cukup. Oh, saya sudah punya ilmu. La, ta'allam wa ta'allam wa ta'allam. An-Nabi meminta tambahan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah tambahan kepadaku ilmu. Jadi kita menuntut ilmu, menuntut tambah terus, meminta kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa yugharrir biha, dan dia terpedaya, tertipu. Jadi jangan sampai la yang bagi, janganlah, tidak patut bagi hamba menganggap baik terhadap dirinya dan terpedaya, tertipu akan dirinya, sehingga dia tidak melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, yang ke-8, maratib muhasabatin nafs, tingkatan-tingkatan muhasabatin nafs. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kita lakukan muhasabatun nafs akan amalan-amalan yang wajib. Apakah ada kewajiban yang belum kita laksanakan? Kita lakukan akan muhasabatun nafs akan manhiyat, larangan-larangan yang Allah, maksiat-maksiat yang Allah larang. Apakah ada yang terjerumus kita sehingga kita kembali taubat kepada Allah, istighfar? Kita lakukan muhasabah atas kelalaian-kelalaian yang lainnya, yaitu diciptakannya manusia untuk ibadah kepada Allah. Kita lakukan muhasabah akan mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki. Apa yang sudah kita lakukan, apakah karena Allah ataukah karena manusia? Apakah sesuai tuntunan Nabi ataukah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Ini semua kita lakukan, dan dengan demikian insyaallah kita akan melakukan perbaikan. Jadi tujuannya melakukan muhasabatun nafs, dengannya kita melakukan perbaikan yang ada pada kekurangan yang ada pada kita perbaiki. Dan senantiasa kita memohon taufik kepada Allah, dimudahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, melakukan muhasabatin nafs, dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.